Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Saudara, secara tradisi lisan kita berada di satu tempat, satu wilayah di mana malaikat-malaikat itu menampakkan diri di padang gembala. Ini semua. Dulu nggak ada begini nih. Nggak ada. Semuanya los, kita bisa lihat. Ini padang gembala yang luas sekali. Tetapi kalau secara arkeologi, geologi, ya memang tempatnya di sini. Ya. Tetapi kalau dilihat secara musim, Yesus lahir bulan Desember itu hampir mustahil. Kalau sampai gembala-gembala itu berani keluar di bulan Desember, tanggal seperti ini, itu kan musim dingin. Itu gembala-gembala bisa kaku semua. Domba-domba juga bisa kaku. Kemungkinan besar Yesus tidak mungkin lahir bulan Desember. Itu sudah hampir pasti. Saya pergi jam 1 malam di Israel, itu dingin sekali, saudaraku. Nggak mungkin. Tapi mengapa persoalannya? Kenapa Yesus lahir dirayakan bulan Desember? Dan seluruh dunia itu mengakui Yesus lahir bulan Desember, tanggal 25 Desember. Yang pasti, saudaraku, saya tidak melihat sejarah banyak hal. Malam Natal 25 Desember di tempat ini, di wilayah ini, bukan bulan dan tanggalnya, mungkin lebih tepatnya lagi bulan Mei, Juni, Juli, itu musim-musim panas, di mana gembala-gembala bisa berkeliaran di padang, karena memang suasananya sejuk. Kalau begini enggak. Kenapa? Karena Yesuslah yang membuat era baru. Habis Desember pasti ada tahun baru, era baru. Mesti Merry Christmas, lanjutannya and Happy. Jadi Christmas, Christ itu Kristus, Miss itu misa, misa Kristus. Yang punya ibadah Kristus, yang punya misa Kristus, pasti happy New Year. Amin, saudara. Agama lain nggak bisa nyontoh. Kita nggak bisa ngomong minal aidin and Happy New Year. Nggak pas, tidak. Benar kan, saudara ya? Nggak pas. Yang betul Merry Christmas and Happy. Jadi yang punya Christmas pasti happy. Amin. Kalau punya Christmas nggak happy, goblok. Goblok kita. Karena yang bisa membuat happy hanya Kristus. Amin. Jadi sepulang dari tur ini, ingat, kita punya Kristus itu yang berharga dalam hidup kita. Dan Natal itu sebuah peristiwa besar yang dipersiapkan Allah. Kalau hanya membelah laut Kolsom, Allah ngomong diam aja, Musa lo diam, gue yang kerja. Musa cuma ngangkat gini doang, tak terbelah. Saya berdoa kepengen punya tongkat Musa loh. Kalau saya sampai punya tongkat Musa, saya berdiri di depan ATM BCA. Saudara peserta tur boleh di belakang saya. Kita setiap tahun tur sama Pak. Kalau punya tongkat Musa. Kalau hanya mendatangkan api dari langit, cuma sepatah kata.
Elia ngomong begini, Tuhan kirim, jebret. Tapi kalau Natal nggak gampang. Allah siapkan malaikat turun di padang Efrata. Itu makhluk-makhluk alam roh dari surga turun paduan suara. Itu paduan suaranya orang Batak kalah. Karena apa? Itu paduan suara itu luar biasa. Sampai malaikat-malaikat itu memberitakan kesukaan besar. Kenapa? Ya luar biasa. Allah yang roh menjadi manusia bentuk padat, bisa diraba, diterawang, dan dilihat. Ya, nggak gampang. Kalau Allah tidak menjadi manusia, kita nggak bisa akrab sama Allah. Karena apa? Allah adalah roh. Allah adalah roh. Nggak bisa. Makhluk manusia bisa akrab sama makhluk roh. Nggak bisa. Siapa bisa akrab sama kuntilanak? Ya, nggak bisa. Kita nggak bisa akrab sama Allah. Kalau kita mengenal Allah, itu sama juga dengan kecoa mau belajar internet. Susah masa ada kecoa mau surfing Google. Nggak bisa. Karena apa? Habitatnya berbeda. Nah, Natal itu di padang Efrata membuktikan bahwa Allah yang roh yang maha kuasa itu hadir menjadi manusia sehabitat kita. Sehingga kita bisa akrab. Amin. Kenapa saya tahu Allah? Saya tahu. Kenapa? Namanya ada. Namanya dia Yesus Kristus. Sifatnya apa? Dia penuh kasih. Lengkap. Amin, saudara. Kalau orang masih berdoa demi nama Allah. Demi nama Allah siapa? Kagak tahu. Saya tahu namanya Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem. Amin. Harus diakui. Tidak gampang untuk merubah Allah yang roh menjadi bentuk manusia. Allah yang roh itu, Yesus Kristus 100% Allah. Karena apa? Itu 100% kerja Roh Kudus. Tidak ada setetes pun benih manusia. Maria masih perawan. Roh Kudus yang memberikan kehamilan. Tapi karena yang dipinjam itu rahimnya Maria, jadilah Yesus manusia 100%. Kalau yang dipinjam kandungannya yang lain, pasti lain. Untuk itu saudaraku, di padang Efrata ini, mari kita belajar untuk memahami betapa Allah yang luar biasa itu telah menjadi manusia di dalam Yesus. Allah kita real, amin. Saya suka lagu lama. My God is real, real in my soul. My God is real for He has done and make me whole. Itu suara penyanyi yang tidak tahu malu. Tapi artinya lengkap. Saudara yakin Yesus Kristus nyata dalam hidup saudara? Amin. Yesus ada banget. 1, 2, 3. Yesus ada banget. 1, 2, 3. Yesus ada banget. Jangan tiap hari kita itu Yesus itu antara ada dan tiada. Kalau Yesus ada banget, dia real menjadi sahabat kita. Dia menemani kita. Malam ini kita tidak punya banyak waktu. Di padang Efrata, malaikat itu berkata, bagi manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita cari passion-nya. Mari kita cari perkenanannya Tuhan, favornya Tuhan. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Sepulang dari retreat ini, saudara sangat berbeda. Harus berbeda. Di antara teman-teman saudara sudah menginjakkan kaki di Efrata. Di tempat di mana malaikat itu datang. Beberapa kali saya punya peserta bertemu malaikat. Saya heran loh. Peserta saya ketemu malaikat, saya tidak. Heran kan? Saya kadang-kadang gini loh. Terserah malaikat maunya malaikat mau ketemu siapa, ya kan saudara? Atau mungkin tuh peserta saya lebih rohani dari saya? Apa semua pendeta mesti rohani? Ada banyak pendeta rohana. Tapi kita rendah hati saja loh, dia yang mengalami pengalaman kok. Dia mengalami pengalaman. Natal kali ini akan memberkati kita. Amin. Oleh sebab itu, bagi peserta tur panorama, entah itu grupnya Didi atau Mi,
Mari kita satu. Ketika Tuhan menemukan kita, kita kedapatan layak dan berkenan di hati Tuhan. Kalau kita berkenan, Tuhan akan tetapkan langkah-langkah kita. Amin. Pokoknya sepulang ini, saudara menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Yang belum kerja, diberi kerja. Amin. Yang belum punya jodoh, dikasih jodoh. Amin. Yang sudah punya jodoh, cepat merit. Amin. Loh, kok saudara tertawa? Amin. Amin. Yang belum punya anak, ditambah anak. Amin. Sekaligus lahir kembar 4. Jangan saudara, 2 saja capek. Yang sudah punya pekerjaan dinaikkan lagi oleh Tuhan. Amin. Asal kita hidup berkenan. Amin. Karena malaikat itu berkata di padang Efrata bahwa damai sejahtera bagi kamu, bagi yang berkenan. Carilah perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan berkati, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saudara, sebelum kita nyanyi malam kudus, ada lilin yang perlu dinyalakan di sini.